Oke, selamat datang kembali di channel Riset Dopamin. Di video kali ini saya akan membahas pertanyaan subscriber lagi. Dan kali ini pertanyaan itu datang dari sebuah akun yang bernama Pencari Ilmu. Bang, saya mau cerita handphone saya disadap. Saya jadi ketahuan suka PMO karena sering nonton channel-channel YouTube yang membahas PMO. Saya juga waktu itu belum sadar HP disadap. Suka nonton P, kadang teman-teman saya suka nyindir-nyindir soal cokli ke saya. Tapi sekarang saya sudah bisa ninggalin nonton P, cuma yang susah tinggal imajinasi kotor di otak saya yang suka bikin relapse. Saya kadang suka kehilangan motivasi, ngerasa putus asa. Kalau lagi nofap, suka inget nanti gimana hidup saya ke depannya di masyarakat. Atau bagaimana nanti kalau saya nikah, pasti jadi aib buat saya. Saya ngerasa dipermalukan dan nofap itu seperti udah nggak ada artinya lagi. Tolong saya bang, buatkan konten motivasi agar saya tetap semangat nofap. Walaupun aib saya sudah diketahui orang banyak. Oke, ini sebuah pertanyaan yang cukup menarik dan sebuah cerita yang cukup menarik. Terima kasih sebelumnya udah mengajukan pertanyaan itu di channel saya, dan sebelumnya mungkin yang belum kenal channel saya. Jadi, saya punya misi untuk bantuin orang-orang yang sedang kecanduan PMO agar mereka itu bisa mencapai tujuannya dan menggunakan nofap itu sebagai alat bantu mencapai tujuan, entah itu ingin kembali pede bersosial, ingin mencapai tujuan atau cita-citanya gitu ya. Dan mungkin buat kamu yang pengen dukung channel saya, kamu bisa join membership dengan traktir saya kopi tiap bulannya seharga 20.000 per bulan, atau kalau kamu pengen dukung channel saya itu sekali aja, kamu bisa beli ebook saya seharga 20.000, Rahasia Alam Bawah Sadar untuk Berhenti dari Kecanduan PMO. Oke, sekarang kita akan membahas tentang pertanyaan tadi yang diajukan oleh teman kita ya, sang pencari ilmu. Dan saya udah mencatat poin-poinnya di sini. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah soal sindiran. Nah, mungkin karena kamu di sekolah ya, kamu seorang remaja, dan ruang lingkup kamu setiap harinya itu ada di sekolah atau di kuliah gitu ya, yang tiap hari mengharuskan kamu tuh ketemu orang-orang itu. Dan kalau tiap hari kamu disindir-sindir dan itu intensitasnya terlalu sering, itu memang membuat dirimu jadi ngerasa kok mereka jahat gitu ya. Intinya seperti itu. Dan yang harus kamu pahami adalah sindiran itu bukan cerminan dirimu ya, tapi itu cerminan dari mereka. Kenapa saya bilang begitu? Saya bisa pastikan bahwa orang-orang yang seusia kamu atau ya cowok lah, itu adalah seorang yang, ya kita nggak usah munafik ya, pasti udah pernah melakukan PMO, pasti udah pernah nonton pornografi, masturbasi juga, udah ngelakuin masturbasi. Dan kenapa mereka itu menyindir dirimu? Karena mereka itu hanya belum kebuka aja aibnya. Sehingga mereka menjadikan apa yang mereka alami sebenarnya, mereka juga punya problem yang sama dengan PMO, itu dilembahkan pada dirimu. Karena kebetulan di sini aib kamu yang udah kebuka duluan gitu ya. Jadi sebenarnya bukan berarti ketika mereka menyindir dirimu, mereka itu jauh lebih baik dibandingkan dirimu. Sama saja. Justru orang yang tidak pernah menyindir orang lain itu adalah orang yang paling damai. Karena kenapa? Karena mereka sibuk memperbaiki dirinya. Mereka sadar bahwa mereka itu juga banyak kekurangan, sehingga mereka mau memperbaiki dirinya. Mereka sibuk memperbaiki dirinya, alih-alih nyindir orang lain. Sedangkan orang-orang yang nyindir, mereka itu udah tahu banyak kekurangan, tapi mereka nggak ada berusaha untuk memperbaiki dirinya. Mereka malah sibuk mencari validasi dari orang lain, dalam artian, oh kamu juga sama, kamu juga ngelakuin hal yang sama gitu ya. Itu yang harus kamu pahami ya. Saya berikan contoh lah gini, katakanlah di lingkup kerja ya, karena saya juga punya pengalaman. Ada salah satu kawan saya yang dia itu suka curhat kepada saya di tempat kerja. Dia sering disindir oleh teman-temannya bahwa dia itu terlalu ambisius, dia terlalu menjilat bosnya. Yang sebenarnya dari kacamata saya, justru orang ini yang disindir ini adalah orang yang rajin, orang yang punya kompetensi, orang yang kompeten, dibandingkan orang yang menyindir. Orang yang menyindir adalah orang yang tidak pernah beres pekerjaannya. Orang ini tidak bisa serajin orang yang disindir. Sehingga kayak mereka ini tidak nyaman kalau ada orang lain yang lebih hebat dibandingkan dirinya. Justru itu cerminan bagi dirinya bahwa dia tidak bisa seperti itu. Ini harus dipahami ya. Jadi
orang yang menyindir itu tidak membuat dirinya lebih baik dibandingkan orang yang disindir. Ini harus dipahami, kamu harus memahami. Ini semoga bisa membantu, bisa mengubah perspektif kamu ya. Dan yang saya tekankan di sini adalah ketika kamu mendapat sindiran dari orang lain, ketika kamu merasa punya aib, soal ini adalah aib tentang PMO gitu ya. Dan sebenarnya aib kamu itu bukan sesuatu yang gini loh. Kamu ketahuan suka nonton konten yang bahas tentang kecanduan PMO, NoFap dan lain-lain itu ya. Itu sebuah hal yang bagus itu, di mana kamu ketahuan memperbaiki diri kamu dibandingkan kamu ketahuan, katakanlah kamu ketahuan mencuri, kamu ketahuan ibaratnya ketahuan apalagi ya, memperkosa, ketahuan membunuh orang, ketahuan korupsi. Kamu ketahuan untuk sesuatu yang sifatnya itu memperbaiki dirimu. Jadi kenapa kamu harus merasa kamu adalah orang yang punya aib memalukan di dunia? Karena saya percaya bahwa semua orang itu punya aib. Semua orang itu punya aib. Pasti. Semua orang itu punya aib. Cuman apakah udah terbuka atau belum, itu kita nggak tahu. Dan di sini konteksnya, aib kamu itu bukan suatu aib yang terlalu besar gitu loh. Saya nggak mengatakan bahwa kecanduan PMO itu jadi hal yang lumrah ya. Tapi di sini kan kamu ketahuan karena kamu udah berubah, kamu udah mengkonsumsi konten-konten pengembangan diri. Dan itu adalah hal yang bagus. Dibandingkan kamu ketahuan nonton video-video pornografi yang levelnya ekstrim, yang udah di luar nalar manusia. Itu mungkin kamu bisa pertimbangkan. Aib kamu itu udah parah gitu ya. Mungkin kamu nonton video pornografi yang, mohon maaf sebelumnya ya, yang pedofil, yang gay, itu baru aib menurut saya. Dan itu pun juga ibaratnya kalau kamu ada di proses taubat, kamu ada di proses mengembangkan diri untuk sembuh, ya udah itu masa lalu gitu ya. Orang yang menyindir itu belum tentu juga lebih baik dibandingkan dirimu gitu ya. Dan ini yang harus kamu tekankan juga ya. Kamu harus bersyukur. Kenapa? Karena aib kamu itu terbuka ketika kamu masih single, masih lajang, masih bujang. Bayangkan kalau misalnya kamu itu udah menikah. Sehingga ketika aib kamu itu udah dibuka sekarang, itu kamu masih punya kesempatan untuk memperbaiki dirimu lebih panjang dibandingkan orang-orang yang udah, katakanlah udah dewasa, baru sadar bahwa kecanduan PMO-nya itu udah mengganggu gitu ya. Dan soal kita sekarang akan membahas tentang soal PMO-nya ya, soal NoFap-nya gitu ya. Karena di sini kamu mengatakan bahwa kamu udah berhenti nonton konten pornografi tapi masih ada imajinasi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena gini, apa yang kamu lihat itu yang membuat imajinasi pada dirimu. Karena kamu udah sering nonton konten pornografi, otomatis ketika kamu berhenti pun, imajinasi itu akan selalu ada. Contoh gini, saya berikan contoh ya. Katakanlah kamu sedang berjalan di tengah kota, kemudian kamu melihat sebuah mobil Ferrari berwarna merah mulus mengkilap. Kamu cuma lihat sekelebat saja. Tapi bayangan itu kamu bawa sampai di rumah. Sampai malam kamu kebayang, gimana ya rasanya kalau aku nyetir mobil Ferrari kayak gitu. Pasti keren banget ya. Pasti cewek-cewek pasti mendekat. Pasti saya dipandang orang yang kaya raya gitu ya. Apa yang kamu lihat itu selalu menjadi bayangan pada dirimu. Selalu terbayang-bayang. Nah, di sini kuncinya udah dapet kan. Jadi, gimana solusinya untuk menghilangkan, tanda kutip, menghilangkan bayangan-bayangan porno, imajinasi yang kotor? Ya, kamu harus melihat sesuatu yang baik-baik. Kamu melihat mobil Ferrari, kamu melihat apalagi pemandangan alam, kamu melihat pekerjaan yang keren, kamu melihat uang yang banyak, dan imajinasi bayangan tadi akan menggantikan bayangan kotor kamu. Ya sesimpel sederhana kayak gitu. Karena gini, bayangan yang kita udah melihat sesuatu, udah melihat tayangan pornografi,
itu tuh tidak bisa dihilangkan dari memori kita. Ini yang harus kamu pahami ya. Tapi kita bisa menggantikan dengan bayangan-bayangan yang lebih baik. Katakanlah, tadi seperti membayangkan Ferrari, membayangkan apa lagi. Mungkin kalau kamu religius, kamu bayangkan kamu ada di Ka'bah. Kalau kamu Islam ya, atau di mana? Kalau misalnya Kristen di mana? Di Yerusalem atau mana? Nggak tahu. Ya, bayangin hal yang positif pada dirimu. Bayangin itu akan terjadi pada dirimu. Itu justru akan mengganti bayangan-bayangan buruk tadi, bayangan-bayangan kotor tadi. Jadi itu yang harus kamu PR kamu ya. Perbanyak imajinasi yang positif, yang sangat baik untuk menggantikan bayangan kotor tadi. Jadi bayangan kotor itu tidak ada ruang di kepala kamu. Oke? Dan di sini kamu juga mengatakan bahwa no vibe sudah nggak berarti lagi karena kamu merasa semua orang sudah menyindir. Nah, di sini saya akan menanyakan pada dirimu ya. Kalau kamu berhenti memperbaiki diri karena cemooh orang lain, karena sindiran orang lain, sekarang sebenarnya hidup kamu itu untuk siapa? Apakah untuk orang yang menertawakanmu atau untuk dirimu yang rela memperbaiki kesalahan kamu, memperbaiki aib kamu? Kalau kamu merasa no-vape itu nggak berguna, udah nggak ada artinya, ya udah, kamu ibaratnya kamu memvalidasi orang-orang yang menyindir kamu. Tapi kalau kamu memang hidup kamu itu untuk dirimu di masa depan yang udah memperbaiki diri, kamu fokus pada sesuatu yang ada dalam diri kamu. Dimana seorang yang berusaha untuk memperbaiki diri, bagaimanapun godaannya, bagaimanapun cemooh orang lain. Ini yang harus kamu tanyakan pada dirimu. Dan saya yakin, kamu pasti hidup untuk dirimu, bukan hidup untuk orang lain. Kamu tidak akan menyerah itu. Oke? Itu saja yang mungkin saya sampaikan di video kali ini. Dan terima kasih sudah bertanya sebelumnya ya. Mungkin video ini bisa membantu. Dan sampai jumpa di video berikutnya.